Anak rumahan. Anak rumahan, Mita. tapi... Bapak mertua kandung. Saya cari Rindu, tapi nggak ketemu. Saya malah lihat Suci. Dia dibawa sama mobil itu. Ya Allah, Rindu dibawa siapa ya? Boleh tahu. Ya udah, kita kejar mereka. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Kamu masih ingat kan plat nomornya? Saya nggak lihat, tadi cepet banget pergi ya. Kamu nggak tahu? Cuma Mas Lukman? Buran, saya mau ketemu Rindu. Saya mohon Mas Lukman, jangan bawa Rindu. Dan jangan pernah menuntut dia ya Mas. Jadi selama ini kamu tahu kalau Suci itu adalah Rindu. Suci atau Rindu, ternyata anak saya juga Mas. Dan saya nggak ingin ada kenapa-napa sama dia Mas. Saya kecewa sama kamu, Buran. Kenapa kamu nggak cerita? Kamu terus terang sama saya. Rindu pasti di rumah ibunya. Sepertinya Mas Lukman nggak tahu soal Rindu yang dibawa pergi. Berarti orang yang membawa Rindu bukan orang suruhan Mas Lukman. Tapi siapa ya? Don, di teras lagi di teras. Iya. Bu Rianti. Udah ada yang balik belum dari cari Rindu? Dari tadi kita di sini belum ada yang balik, Bu. Iya, Bu. Semoga Mas Ranto atau Mas Burhan nemuin Rindu ya. Amin. Pak Lukman, Mana Rindu? Suruh keluar, saya mau bicara sama Rindu. Maaf Pak Lukman, ini kayaknya serius sekali. Mendingan duduk ngobrolnya. Duduk Pak. Brianti, jadi ibu sudah tahu siapa Rindu? Saya nggak nyangka Suci masuk ke dalam rumah saya dan dia menyamar sebagai Suci. Rindu sudah mencelakai menantu saya. Suci mati karena anak ibu. Rindu, Suci. Oh, jadi pusing. Udah kita cari Mas Majid aja. Iya, Pak, kalau begitu kita pamit dulu. Mangga. Mari Pak. Brianti, suruh Rindu keluar. tapi Pak Lukman. Cepat suruh Rindu keluar. Rindu! Pak Lukman, Rindu itu nggak ada di sini, Pak. Dia pergi, nggak pamit saya juga. Saya nggak percaya, Bu. Maaf, saya harus periksa sendiri. Rindu! Tapi Pak Lukman. Rindu! Pak! Pak, demi Allah, Rindu nggak ada, Pak. Rindu, keluar kamu Rindu! Mana Rindu? Oke. Sampaikan sama anak ibu, ya. Anak ibu berurusan sama saya. Oke. Saya akan bawa persoalan ini ke ranah hukum. Tapi yang membuat Nak Suci meninggal itu bukan Rindu. Tapi Siapa? tapi saya, Pak. Pak! Papa nggak bisa menuntut kematian Kak Suci ke Ibu Yanti dan Windu. Devan, kamu dengar ya. Papa tahu apa yang harus Papa lakukan. Kamu kenapa nggak membela keluarga? Kenapa kamu membela orang yang salah? Devan membela yang pantas dibela, Pak. Pantas. Kamu membela orang-orang yang pantas. Menurut kamu pantas. Orang-orang yang sudah mencelakai istri kakak kamu. Oh, Kinder Joy! Kamu dengar ya.
Papa tahu apa yang harus Papa lakukan. Kamu kenapa nggak membela keluarga? Kenapa kamu membela orang yang salah? Devan membela yang pantas dibela, Pak. Pantas. Kamu membela orang-orang yang pantas. Menurut kamu pantas. Orang-orang yang sudah mencelakai istri kakak kamu. Coba Papa pikir. Kamu yang harus mikir. Coba Papa pikir. Buat apa Ibu Yanti nyelakain bahkan sampai membunuh Kak Suci? Buat apa? Keuntungannya apa, Pak? Devan, kamu dengar ya? Ibu Yanti bahkan nggak tahu kalau wajah anaknya ditukar. Kamu dengar Papa? Itu namanya naluri seorang ibu. Nggak ada ibu yang tidak membela dan melindungi. Ya tapi paling nggak Papa butuh bukti. Jangan asal nuduh kayak gini dong, Pak. Kalau Papa mau, temuin suster yang ada di sana. Suster itu udah pingsan duluan sebelum Ibu datang. Iya, Pak. Betul. Saat saya sampai di sana, detak jantung Nak Suci itu sudah berhenti, Pak. Bu Rianti, saya perlu bukti supaya saya percaya omongan ibu. Pak, saat itu saya memang mengikuti Rindu ke sana. Tapi saya yang tiba lebih dulu di kamar itu, Pak. Saya melihat kondisi Nak Suci sudah seperti itu. Detak jantungnya itu sudah hampir berhenti, Pak. Dan setelah itu baru Rindu datang. Tapi sebelum saya masuk kamar, saya memang melihat ada suster yang pingsan. Karena itu, saya berpikiran pasti ada yang tiba lebih dulu daripada saya ke sana. Dan siapapun yang ke sana dan melakukan sesuatu, dia pasti punya kepentingan, Pak. Bu Rianti, saya sudah terlalu sabar. Tolong jangan kamu cerita. Apa mungkin Tante Nancy ke sana? Pak, Papa nggak curiga sama Tante Nancy. Bisa aja kan dia yang melakukan semua ini. Karena dia ada kepentingan sama Kak Suci. Apapun yang terjadi, Papa harus ketemu Rindu. Sebelum Papa ngelakuin itu, Devan akan membela mati-matian Rindu. Nah, Devan, tolong bantu temukan Rindu. Rindu itu nggak mungkin salah. Dia nggak mungkin mencelakai Nak Suci. Iya, Bu. Devan tahu. Walaupun Ibu nggak minta, Devan pasti akan cari Rindu sampai ketemu. Devan pamit dulu ya, Bu. Iya. Makasih, Nak Devan. Hati-hati. Assalamualaikum. Kamu sebenarnya di mana, Rindu? Ibu benar-benar khawatir sama kamu. Opa lihat apa nih? Ada semut nih, Ciara nih. Nih semutnya nih. Nih. Nih, tuh jalan tuh. Tuh jalan ke sini. Ini semut ini. Sebentar ya. Opa terima telepon dulu ya. Halo. Ya, ada apa? Halo, Bos. Suci sudah bersama saya sekarang. Yang benar kamu? Serius, Bos. Kamu sudah bersama-sama anak saya. Kalian serius? Gimana kondisi anak saya? Dia baik-baik saja kan? Apa ya maksudnya mereka? Maksudnya Rindu. Anak buah Sasongko menemukan Rindu. Sepertinya kakinya lemah, Bos. Tapi dia sudah siuman. Sekarang juga kalian bawa anak saya ke sini. Tolong hati-hati nyetirnya ya. Jangan ngebut. Saya nggak mau sampai terjadi apa-apa sama anak saya. Baik, Bos. Saya tunggu ya. Rindu nggak boleh ada di sini. Bahaya kalau sampai Mas Sasongko tahu dan mengenali Rindu itu siapa. Aku harus gimana sekarang? Gimana kalau nanti Om Sasongko sampai lihat aku dan mengenali aku kalau aku ini bukan Kak Suci? Gimana kalau Om Sasongko tahu aku ini Rindu? Mas, tadi saya dengar kamu sebut nama Suci. Ada apa kalau saya boleh tahu? Kamu pasti nggak akan menyangka. Ciara, sayang, kamu tahu nggak yang sebentar lagi sampai sini siapa? Mama Suci. Mama kesini. Iya sayang, Ciara seneng kan? Asik. Mama kesini.
Kamu tahu nggak? Ini adalah saat yang Opa tunggu-tunggu. Karena sebentar lagi di rumah Opa akan ada Ciara, ada Mama Suci di rumah Opa. Yeay! Makasih, Opa. Peluk Opa dong. Si bos di sini akhirnya. Mana aja bos? Aduh. Ini berdua bernongol ketawa-tawa lagi. Tadi gua pergi cari Rindu, bukan ikutin gua. Ah, bos gimana sih? Masih muda, kok pikun? Kan bos sendiri yang nyuruh kita berdua jagain rumah Bu Rianti. Benar bos, kan kita berdua ronda di rumah Bu Rianti. Bos, tapi ngomong-ngomong ya, tadi kita ketemu Pak Lukman. Katanya Pak Lukman, kalau Suci itu rindu. Gitu, saya bingung bos. Nggak mungkin kan bos? Padahal kan jelas-jelas wajahnya wajah Suci bos. Gimana? Suci itu rindu, kata Pak Lukman. Bentar, Vin. Ada apa lagi sih orang lagi panik nyariin anak saya? Ini barusan mereka bilang, Suci itu rindu. Maksudnya apa? Kamu bingung kan? Lu lihat tuh gua bingung semuanya. Jangankan kalian, saya aja bingung. Ini tuh semua gara-gara istrinya si Pak Bos Burhan. Dia jahat, si Bu Nensi namanya. Sekarang si Kasih itu jadi Neng Rindu. Nah, Neng Rindu sendiri jadi Suci. Bingung kan? Ah, jadi murah lagi mau gini ya? Liar. Sama, saya juga bingung. Gua ngerti sekarang. Pantesan hati gua selalu deg-degan kalau deket sama Suci. Suci itu ternyata rindu. Pujaan hati gue yang selama ini gue cari-cari. Tunggu. Berarti Suci yang tadi dibawa orang itu rindu pujaan hati gue dong? Hah? Diculik. Kamu ngelihat Majid, anak saya dibawa. Iya, Bu. Tadi Suci rindu. Dia dibawa orang pakai mobil itu. Ya Allah, dibawa sama siapa lagi? Saya nggak tahu. Pak, ayo Pak, kita cari Rindu. nyari kemana tuh, Bu? Bapak kemana aja? Pokoknya kita harus temuin Rindu. Ya udah, yuk. Ayo Pak. Hati. Bos, kan? Semua gara-gara lu berdua nih. Coba tadi ikutin gua, pakai mobil. Langsung bisa dikejar kan Suci itu. Rindu pujaan hati gua akhirnya bisa ketemu. Ah, kita salah ya? Inisiatif lain kali. Bos, apa kita ikut aja? Pakai mobil. Papa ngerasa selama ini kita sudah dipermainkan sama Rindu dan ibunya. Kamu juga. Masa kamu nggak tahu selama ini siapa perempuan yang ada di samping kamu? Maksud Papa, perempuan yang Papa maksud itu, dia Rindu. Kamu ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih? Errol, Suci palsu itu Rindu. Devan tahu semuanya, tapi dia nggak cerita sama kita. Bagaimana mungkin? Ini nggak mungkin dong, Pak. Ya itu kenyataannya. Pantas aja dia suka sama Devan. Tapi gimana mungkin? Suci jadi Rindu, Kasih jadi Rindu. Devan bilang, ini semuanya ulah Nancy. Ini perbuatannya Nancy. Jadi, perempuan itu adalah Rindu. Perempuan yang dicintai Devan. Itu artinya, aku sudah menikahi Rindu. Papa tuh kesel banget sama Devan. Masa Devan belain Bu Rianti? Butain matanya karena cinta, sudah nggak pakai nalar lagi. Kenapa dia bisa membela orang yang selama ini menyakiti kita semua? Pak, kalau benar Rindu itu dibawa sama orang, kemana ya Pak? Siapa sih yang tega? Bapak juga bingung. Itu si Borokoko Majid sih sempat melihat katanya. Tapi dia juga tidak jelas apa yang dilihat. Semoga aja dia salah lihat, Pak. Ibu, Bapak. Kasih. Dari kemarin Kasih diculik Bu sama orang. Ya
Allah. Kasih kira kasih nggak akan hidup lagi. Astagfirullah. Syukurlah kamu selamat ya. Sekarang mendingan kamu tunggu di rumah ya. Ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu mau cari Rindu. Rindu? Kenapa kamu teh kaget begitu? Kamu baru tahu kalau Neng Rindu masih hidup? Udah, sekarang tenangin diri kamu di rumah. Tunggu ibu sama bapak pulang, ya. Ibu harus cepet-cepet cari Rindu. Ibu takut dia kenapa-napa. Iya, Bu. Ibu kenapa masih baik sama dia? Udah jelas-jelas dia teh bohongin ibu atuh. Biar gimana dia tuh nggak salah, kasihan. Udah deh, nggak usah mikirin itu ah. Kita lebih baik cari Rindu. Ibu nggak mau Rindu kenapa-napa, Pak. Ayo, Pak. Ya, ayo tuh. Kenapa ibu seolah nggak peduli lagi sama aku? Ini semua pasti karena mereka sudah tahu soal Karindo. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Seharusnya ibu juga khawatir sama aku. Karena selama ini aku yang sudah bersama dia. Dan setelah aku bercerita bahwa semalam aku diculik sama orang. Tapi ibu malah minta aku untuk tunggu di rumah. Tanpa menanyakan bagaimana keadaan aku. Sebaiknya aku telepon papa. Saat ini cuma papa mungkin yang bisa buat hati aku tenang. Hei, Nancy, kok nggak diangkat-angkat ya? Nomor yang kamu tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Nomor yang kamu... Teleponnya sibuk. Halo, Nancy. Saya mau bicara sama kamu. Kamu sudah temui anak kita, Kasih. Di mana dia sekarang? Saya belum bisa menemukan Kasih. Tapi sekarang kita harus bicara. Ini penting sekali. Kamu di mana? Nancy, Malah dimatiin lagi. Pak, ke jalan. Kasih kamu tahu perasaan aku gimana. Kamu tahu tapi kamu masih maksain. Perasaan aku tuh nggak pernah bisa berubah. Walaupun kita nikah nanti, kamu nggak akan bahagia karena perasaan aku cuma buat Rindu. Dan harusnya kamu sadar, Kasih. Maaf, tapi itu kenyataannya. Kamu jahat, Pak. Kamu jahat.
Bos, kursi rodanya sudah siap, Bos. Bagus. Kamu dengar suara itu? Iya, Bos. Mobil, Bos. Itu pasti Suci anak saya datang. Jemput dia. Siap, Bos. Suci. Akhirnya saya bisa bertemu anak saya lagi. Misi, Bos. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Bagus. Kamu dengar suara itu? Iya, Bos. Mobil, Bos. Itu pasti Suci anak saya datang. Jemput dia. Siap, Bos. Suci. Akhirnya saya bisa bertemu anak saya lagi. Misi, Bos. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap, Bos. Aku harus gimana di depan Om Sasongko? Om Sasongko tatap aku begini. Jangan-jangan Om Sasongko curiga. Suci, selama ini Papa selalu yakin kamu pasti bisa bertahan hidup, nak. Papa bahagia sekali bisa bertemu kamu, anak Papa satu-satunya. Kayaknya Om Sasongko nggak curiga kalau aku bukan Kak Suci. Anak Papa, kamu baik-baik saja kan? Iya, Pak. Syukurlah. Kamu harus ketemu seseorang. Sebentar ya. Ciara? Ciara sini? Sini Opa panggil, nak. Mama! Ciara sayang. Pelan-pelan ya. Mama belum begitu pulih. Ciara senang ada Mama di sini. Udah lama Ciara nggak lihat Mama. Mama kemana aja? Ciara kangen banget sama Mama. Mama juga kangen sama Ciara. Tapi Ciara tenang aja ya. Mama nggak akan kemana-mana kok. Mama di sini sekarang. Papa betul-betul bahagia sekali saat ini. Suci, kamu baik-baik aja, nak? Iya, benar. Kamu lihat sendiri kan, Alicia? Kita bisa menjadi keluarga yang utuh. Dan bahagia. Ada kamu di sini. Ada anak kita. Ada Ciara, cucu kita di sini. Kenapa rindu ke sini? Kasihan dia kalau ikut terjebak dalam masalah ini. Sasongko nggak akan ampuni dia. Kalau dia tahu dia ini bukan Suci putrinya. Saya nggak akan biarkan semua ini berakhir. Saya akan lakukan apapun untuk mempertahankan kalian. Karena inilah yang selama ini saya harapkan. Saya yakin kita pasti bisa hidup bahagia bersama. Kenapa kamu cari aku, Mas? Nancy, kamu tahu siapa Sasongko? Dia sudah berani membawa kabur rindu anakku. Kamu ngajak ketemu aku di sini hanya mau bicarakan Rindu. Rindu itu anak Rianti.
Bukan anakku. Anak kita adalah Kasih. Bukannya sama aja? Kalau aku bisa menemukan Sasongko, berarti aku bisa menemukan kedua putriku. Jelas berbeda, Mas. Niat kamu adalah mencari Rindu, bukan Kasih. Aku bingung. Apa yang sudah Rianti katakan sampai membuat kamu mengabaikan anakmu sendiri? Dua-duanya anak saya, Nancy. Dua-duanya Rindu dan Kasih adalah anak kandung saya. Aku nggak peduli soal Rindu. Mau dia mati sekalipun. Aku hanya mau mencari Kasih. Kemana kamu? Saya belum selesai bicara sama kamu. Lepas, Mas. Nah, Aku sangat bersyukur berpisah dari laki-laki seperti kamu. Kamu tidak pernah menghargai aku. Nancy kayaknya nggak tahu memang soal Sasongko. Tapi kemana harus mencari anakku? Rindu, Kasih. Sepatunya udah panjang. Sepatunya kayak ini. Suci. Terasa. Ya Bunda, kamu ngapain kesini? Aku nggak tega Bunda, dan aku nggak bisa diam aja. Gara-gara aku, keluarga Papa Lukman dan keluarga aku jadi kena masalah. Sampai-sampai sempat ada orang yang masuk ke rumah. Tahu nggak, sebenarnya tuh khawatir. Takutnya ayah Sasongko tahu kalau Suci sudah meninggal. Terus dia tahu kamu tuh siapa sebenarnya. Aku nggak ada pilihan lain, Bunda. Aku harus melakukan ini. Kamu benar-benar anak baik. Selalu aja mikirin orang. Diri kamu sendiri nggak kamu pikirin. Ya udah, terima kasih ya. Kita hanya bisa berdoa. Semoga ayah Sasongko nggak tahu. Entah sampai kapan. Iya. Ibu sama Papa juga belum pulang. Aku jadi kepikiran. Di saat seperti ini, aku jadi kangen kebersamaan aku dengan Mama dan Papa dulu. Walaupun belakangan ini Mama kadang jahat sama aku, tapi Mama suka mikirin aku. Sebetulnya Kasih juga tidak mau seperti ini menjauhi Mama. Kasih kangen sama Mama. Kak, maaf aku telat, Kak. Kakak minta aku kesini mau ngomongin apa, Kak? Bukannya tadi Kakak lagi ngomong sama Mama Papa? Mama Papa udah pergi tadi. Justru aku nggak mau kamu ketemu sama Papa. Papa udah cerita sama Kakak ya? Kan Kakak bingung sama kamu, Van. Kenapa nggak dari awal sih, Van? Kenapa kamu nggak kasih tahu Kakak kalau perempuan yang menggunakan wajah suci itu adalah Rindu? Kak, aku mau cerita semuanya sama Kakak, tapi semuanya itu situasinya lagi ribet. Dengan kemarahan Papa, tekanan dari Pak Sasongko. Ya, Van, aku tahu, aku ngerti, tapi... Kak, ya, aku cuman nggak mau Rindu kenapa-napa. Aku nggak mungkin bisa bongkar semuanya gitu aja, Kak. Aku nggak mau Ibu Yanti jadi korban. Tadi aja Papa udah marah banget sama Ibu. Iya, Van, tapi paling nggak kamu kasih tahu aku. Van, aku sekarang jadi merasa bersalah banget. Kalau aja aku tahu dia adalah Rindu, aku nggak akan nikah paksa sama dia, Van. Ya udah ya, nggak usah ngomongin soal itu. Sekarang tuh aku lagi bingung aja. Karena Rindu, dia mau ketemu dengan Pak Sasongko. Aku sampai sekarang juga nggak tahu ya Sasongko di mana. Ciara juga sama ya Sasongko. Ciara juga dibawa sama Pak Sasongko. Ya aku udah berusaha cari kemana-mana tapi belum ketemu juga, Van. Astaga. Aduh, gimana kalau sampai Pak Sasongko tahu kalau dia itu lagi sama Rindu bukan sama anaknya? Ini bisa bahaya, Kak. Itu dia yang aku takutin. Bunda udah ingetin aku soal itu. Ayah Sasongko benar-benar sayang sama Suci. Silakan Bu, mau duduk di sebelah mana? Tante Nancy? Anak-anaknya Lukman. Aku
aku dijebak oleh Kasih. Tante Nancy. Tega kamu sama Mama. Mama nggak sangka kamu setega ini, Kasih. Kamu mau Mama masuk penjara? Maksud Mama apa? Mama kenapa Mama melempar Kasih? Kamu pasti tahu kan di situ ada Devan dan Errol supaya mereka bisa nangkep Mama, iya kan? Makasih nggak tahu apa-apa, makasih nggak tahu kalau ada Kak Errol sama Devan di sini. Kasih cuma mau balikin ini, Ma, dompet Mama. Kamu seharusnya dari dulu nurut kata Mama, Kasih. Maaf, Ma. Mungkin Kasih memang salah selama ini. Kasih minta maaf. Tante Nancy. Kasih, Tante Nancy. Kasih. Biarin Mama. Tante Nancy. Aku mohon biarin Mama pergi. Tante Nancy. Lihat tuh gaya kamu. Tante Nancy jadi kabur. Mohon tolong biarkan Mama pergi, Van. Kasih, dia udah bikin hidup kamu jadi berantakan, tapi kamu masih belain dia. Mikir nggak sih? Karena sekarang ini aku gak punya siapa-siapa lagi selain Mama. Gak ada satu orang pun yang peduli sama aku kecuali Mama. Ya tapi semua orang jadi berantakan hidupnya karena siapa? Mama kamu. Mama kamu udah salah banyak. Dan bahkan aku curiga, kalau Kak Suci meninggal itu karena Tante Nancy. Masih belain. Far, aku kejar Tante Nancy. Masih belum jauh. Mama nggak ngerti kenapa semuanya sekarang jadi kacau ya, Pak. Errol menikah dengan Rindu. Tapi Rindu cintanya sama Devan. Semuanya jadi korban perasaan. Kita yang jadi korban perasaan, Ma. Anak-anak nggak ada yang mau cerita. Semuanya diam. Kelewatan. Kalau Devan, Mama bisa maklum. Dia begini karena dia korban cinta. Tapi Errol, kenapa dia harus nikahin Rindu? Karena dia dendam. Mama tuh nggak ngerti pikirannya Errol. Papa pusing. Papa nggak mau mikirin itu dulu. Gimana caranya Sasongko harus ketemu? Karena dia udah menculik Ciara. Terus gimana dengan Rindu? Papa belum bisa jawab sekarang. Papa cuma fokus gimana caranya ketemu sama Ciara. Yang Papa heran. Gimana coba? Bisa-bisanya Devan berpikir kalau Nancy yang menyebabkan kematiannya Suci. Bisa jadi pikiran Devan bener juga, Pak. Mama ini gimana sih? Kok pikirannya sama Devan? Pak, nanti Mama minta turun di situ ya. Mau ngapain, Ma? Mama mau ketemu seseorang, Pak. Papa temenin ya? Gak usah, Pak. Biar Mama aja sendiri, ya. Mama tuh mau ketemu siapa sih? Nanti Mama jelasin di rumah, ya, Pak. Suci? Loh, anak Papa mau kemana? Kamu itu belum sembuh betul. Kalau butuh apa-apa bisa minta tolong sama Bibi atau sama Papa. Ingat ya, kamu masih harus banyak istirahat. Jangan sampai kecapean. Kalau kamu mau ke kamar mandi, bisa minta temenin sama Bibi. Ya? Om Sasongko begitu menyayangi Kak Suci. Gimana hancurnya perasaannya kalau tahu Kak Suci sudah nggak ada. Kasian dia. Ada apa, Nak? Aku merasa disayang sama Papa dan itu sangat berharga buat aku. Aku merasa terharu sama sikap Papa. Suci tahu, Papa sudah menunggu puluhan tahun untuk bisa hidup bersama-sama kamu lagi. Cuma kamu yang Papa harapkan dalam hidup Papa. Kamu, Suci, anak Papa. Anak kamu. Papa sangat berharap kita bisa hidup bersama-sama lagi. Papa udah makan? Makan? Ya ini kan udah lewat jam makan siang.
Papa udah makan belum? Selama ini Papa hidup sendiri. Papa nggak terbiasa. Ada orang lain, apalagi anak Papa yang memperhatikan Papa. Papa bahagia sekali, Nak. Kalau Papa belum makan, aku temenin ya. Enggak. Papa sudah makan. Kak, Tante Nancy nggak boleh sampai lolos, Kak. Dia harus dimintain keterangan. Karena aku yakin dia pasti ada hubungannya sama kematian Kak Suci. Kamu tahu dari mana, Van? Itu nggak mungkin. Kak, aku kenal dengan Bu Yanti. Bu Yanti itu orangnya jujur. Jadi aku yakin sama apa yang dia bilang. Emang ada yang sampai duluan di rumah Sasongko dan menurut aku itu Tante Nancy. Pantes aja. Selama ini Rindu nggak pernah mau bilang sama aku. Karena dia nggak mau melibatkan Bu Rianti. Ya, Kak ngebut, Kak. Jangan sampai hilang Tante Nancy. Jadi aku yakin sama apa yang dia bilang. Emang ada yang sampai duluan di rumah Sasongko dan menurut aku itu Tante Nancy. Pantes aja. Selama ini Rindu nggak pernah mau bilang sama aku. Karena dia nggak mau melibatkan Bu Rianti. Ya, Kak ngebut, Kak. Jangan sampai hilang Tante Nancy. Aku harus pergi dari sini. Woi! Woi, turun, woi! Woi, turun! Woi, habis tabrak, woi! Tanggung jawab, woi! Tanggung jawab, lo! Woi, udah nabrak, woi! Tanggung jawab, woi! Aduh, gimana ini? Pecahin juga ini kacanya. Pecahin aja kacanya. Woi, cari batu, cari batu, cari batu! Tolongin dia, Pak. Ayo, cari batu, woi! Woi, jangan ngomong, woi! Pak, Rindu gimana ya, Pak? Semoga dia nggak apa-apa. Ibu khawatir banget, Pak. Iya, tapi Ibu nggak usah terlalu khawatir ya. Kita percaya sama Devan. Mudah-mudahan Devan bisa menemukan Rindu. Bapak yakin sih Devan bisa menemukan Rindu. Bu, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, Pak. Bu Yasmin. Saya tinggal dulu ya. Silahkan ngobrol berdua. Silakan duduk, Bu. Nggak usah, Bu. Kita ngobrol di sini aja nggak apa-apa. Maksud saya ke sini, saya cuma ingin menanyakan sama Bu Rianti. Gimana meninggalnya menantu saya ya, Bu? Yang pasti, Nak Suci meninggal itu nggak ada hubungannya sama Rindu, Bu. Bukan dia yang membuat menantu Ibu meninggal. Iya, saya tahu. Saya hanya ingin tahu yang sebenarnya. Karena kan Bu Rianti ada di sana. Sebagai seorang ibu, kedua anak saya terlibat dengan anak ibu. Errol dengan kemarahannya, Devan dengan cintanya. Saya hanya ingin yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya mohon banget sama Bu Rianti. Tolong katakan saya yang sebenarnya ya, Bu. Iya, saya mengerti, Bu. Seperti yang sebelumnya saya ceritakan juga, Pak Lukman. Saya itu sampai di sana sebelum Rindu, Bu. Tapi saat saya sampai di sana, kondisi menantu Ibu memang sepertinya sudah tidak bisa ditolong lagi, Bu. Detak
jantungnya sudah berhenti. Tapi yang membuat saya bingung, sebelum saya masuk ke kamar tempat Nak Suci itu dirawat, saya melihat ada suster pingsan, Bu. Itu yang membuat saya bingung. Dan saya berpikir pasti ada orang lain yang sampai di sana terlebih dahulu dibanding saya dan Rindu. Ya, saya ngerti. Saya nggak tahu kenapa kecurigaan Devan ada benarnya. Nancy. Om Benny. Kamu kenal saya? Berarti kamu bukan anaknya Mas Sasongko. Kenapa aku sampai keceplosan gini? Bisa gawat kalau Om Benny mengadu ke Om Sasongko kalau aku bukan Kak Suci. Suci? Mas Sasongko, ini dia anak saya. Suci anak saya sudah kembali. Loh, nah kamu kenapa nggak pakai kursi roda? Nanti kamu kecapean. Iya Pak, soalnya aku mau melatih kaki aku supaya lebih kuat jalan. Papa ngerti, anak papa pasti semangat. Tapi saran papa, sebaiknya kamu tetap harus banyak istirahat, ya. Kalau bisa tetap menggunakan kursi roda. Ya udah, aku mau ke sana dulu ya, mau temenin Ciara tidur siang. Oke, hati-hati jalannya ya. Bisa kan? Bisa. Semoga aja Om Benny nggak ngaduin aku ke Om Sasongko. Maaf Mas Sasongko, saya belum bisa dan belum tahu di mana Nancy berada. Hanya mencari orang yang memakai wajah anak saya. Mana hasilnya? Iya Pak, iya saya tahu itu. Iya. Saya kasih kamu waktu 24 jam. Kalau kamu masih belum berhasil juga, berarti itu akan menjadi ujung dari hidup kamu. Udah, Mama masih di sini? Kamu ini gawat. Kamu kenapa sih panik banget? Ada apa? Tadi aku ketemu sama dokter yang udah operasi wajah aku. Dan ternyata dia di sini sama Om Sasongko. Mungkin bukan buat kamu kali. Aku takut banget soalnya tadi aku sempet sebut nama dokternya. Terus dia langsung tahu kalau aku ini Rindu. Ya udah kalau gitu sekarang kamu ke kamar Ciara. Kamu kunci pintunya, ya? Ya tapi kalau mereka tiba-tiba dobrak pintunya gimana? Aku harus gimana? Kalau bukan Bunda yang ngetok, kamu gak usah bukain. Udah mendingan sekarang kamu masuk. Ya udah gitu, ya. Aku harus tahu nih apa yang mereka bicarain. Kamu hanya punya waktu 24 jam untuk bisa menemukan perempuan itu. Atau hidup kamu akan berakhir. Iya Pak, iya. Iya, saya tahu. Pak Sasongko. Pak Sasongko. Pak. Saya mohon sama kamu, tolong jangan bilang apa-apa tentang Suci sama Sasongko. Bisa kan? Tapi nanti dia akan mencelakakan saya lagi. Dia mengancam saya. Hidupnya Rindu itu udah susah. Kamu juga bertanggung jawab atas semua ini.
Tolong kasih saya waktu. Oke, tapi cuma sampai besok pagi. Habis itu kita akan cari cara untuk membuat kemarahan Pak Sosok ada. Saya nggak mau mati koyo. Oke, saya paham, saya mengerti. Terima kasih. Pak. Kenapa, Ro? Enggak. Papa tadi cuekin Eri. Papa kamu kayaknya masih kesel sama kamu dan Devan. Udah nggak apa-apa. Ya, Errol maklum kok. Ya udah kalau gitu Errol mau telepon Bunda Alicia dulu ya, Ma. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau... Oh, nggak bisa ya? Sasongko nggak mungkin kasih handphone ke Bunda. Atau mungkin malah dia menyita handphonenya Bunda. Ini semua salah Errol. Maafin Errol ya, Ma. Situasinya semua semakin kacau gara-gara Errol. Errol mengikuti emosi Errol. Saking marahnya Errol terhadap kematiannya Suci. Errol bahkan nggak berpikir bagaimana perasaan orang yang sayang sama Errol. Iya, kamu nggak usah merasa bersalah kayak gitu dong. Kamu tuh masih muda, Errol. Masih banyak pelajaran hidup yang harus kamu pelajari. Mama cuma kangen masa-masa kita dulu bahagia. Keluarga kita dulu bahagia banget. Kenapa ya Nancy itu sangat tega? Dia itu sudah membuat Rindu menderita. Dia sudah memaksa Rindu hidup menjadi orang lain selama ini. Kalau perkataan Nak Devan benar, Nancy itu sudah mencelakai hidupnya Nak Suci. Kenapa dia bisa setega itu ya? Kenapa dia bisa kejam sekali? Bu, itu juga masih dugaan Devan. Devan nyesel banget tadi nggak bisa nangkep Tante Nancy. Tapi Devan lagi berusaha untuk nemuin perawat itu, Ibu. Kalau sampai Devan bisa nemuin perawat itu, Devan yakin Ibu Yanti dan Rindu pasti bisa bebas dari tuduhan Papa. Ibu malah sekarang jadi makin khawatir sama Rindu. Ya, Devan juga bingung, Bu. Kenapa dia pergi tanpa ninggalin pesan atau apa gitu. Iya. Sejak dia pergi nggak pamit sama ibu tuh langsung cek kamar. Dia nggak ninggalin apa-apa. Tapi yang bikin ibu makin bingung, Majid itu bilang kalau Rindu dibawa sama orang yang nggak dia kenal. Dibawa semua? Iya. Kasih. Halo? Halo, Bu. Kasih minta maaf ya, Bu. Bukan maksud Kasih selama ini menyakiti Ibu. Iya, Ibu ngerti. Tapi sampai sekarang Ibu masih bingung. Kenapa sih kamu merahasiakan di mana Rindu anak Ibu sebenarnya? Kasih tahu Kasih salah, Bu. Kasih minta maaf. Tapi sekarang Kasih udah gak mau nyakitin siapapun. Kasih udah gak mau nyakitin Ibu. Kasih udah gak mau nyakitin Rindu. Satu lagi yang mau Kasih ucapkan. Terima kasih ya, Bu. Selama ini Ibu sudah memberikan kasih sayang sama Kasih. Kasih sayang yang gak pernah Kasih rasain dengan ibu kandung Kasih. Sampai kapanpun, Kasih akan selalu sayang sama Ibu walaupun Ibu bukan ibu kandungnya Kasih. Kasih pamit ya, Bu. Terima kasih buat semuanya sama ini,
Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Dengrab ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat tutorial menggambar graffiti lagi ya teman-teman, yaitu graffiti monster ya teman-teman, seperti monster Godzilla ya teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, teman-teman silahkan ikuti saja tutorial ini ya teman-teman. Tutorial ini gratis ya teman-teman. Di sini teman-teman harus menggunakan spidol ya teman-teman, dan juga kertas ya teman-teman. Oke, disimak saja videonya teman-teman. Oke, dilanjut saja ya teman-teman. Oke, di sini saya hanya menggunakan spidol warna hitam ya teman-teman, satu warna saja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin merubahnya warna merah atau warna biru, silakan saja ya teman-teman, sesuai selera teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan warna hitam ya teman-teman untuk membuat gambar atau graffiti Godzilla ini ya teman-teman. Sekarang kita coba analisis yang permainan sebelumnya ya, yang tadi tuh. Oke, ini awal mulanya seperti ini. Ternyata harusnya hitam seperti itu ya perjalanannya. Harusnya kudanya ke sini, tapi nggak apa-apa masalahnya ke situ. Ditanyain ngapain mau ke situ, kasih solusi. Selanjutnya harusnya ke sini, mungkin untuk jaga-jaga sini ya. Padahal kan seharusnya bisa makan kudanya. Oke, rekomendasi kudanya mundur ke sini dulu. Buat apa ke sini? Padahal ini bisa maju satu ya. Masih disuruh kudanya suruh maju, tapi nggak masalah. Oke. Harusnya mundur ke sini. Iya, ngapain aku ke sini? Oh iya, kudanya kan bisa makan, tapi tak makan juga di sini. Cek. Tapi aku kan udah cek, masih rekomendasi sini. Tapi aku dimakan. Kudaku. Kudanya suruh ke sini. Oke. Oh, aku disuruh blokir. Ternyata suruh ke sana. Hei, bagus. Oh, ini saya ke situ ya. Sini. Ya. Oke, ratunya sampai sana. Ini bisa makan ini, tapi ini tidak makan. Bagus. Tapi kalau ini tak makan, ini kan ada pion, nanti ratuku dimakan. Tak makan. Padahal ini bisa dimakan. Ngapain kesini? Ya. Oh. Situ. Ya, ini harusnya bisa makan ini tadi.
mikir balik kepada ini ya nganggur ya. Oke, sini. Oh iya, cek ya. Oh iya, checkmate ya, udah checkmate harusnya nih. Ini sini, checkmate. Oh tapi masih bisa ke sini. Enggak. Terus sini ngejar kuda. Ini padahal kan bisa dimakan, tapi nggak dimakan tadi ya. Ya aku cek, tapi kok perjalanannya salah. Disuruh sini. Oh iya sih, benteng ini. Ini harusnya bisa dimakan. Ya kan? Kenapa? Maju sini. Nah ini kalau aku maju ke sini kan dimakan sama kudanya. Oke. Nah. Kudanya diem aja di situ. Makan ini gak apa-apa lah, kita makan. Kesini malah dimakan sama rajanya nanti, ratuku. Oke. Oh, nggak apa-apa. Wah, cek tadi ya. Oh, maju aja, tapi tak deketin. Iya, dia milih ini daripada milih ratu. Cek. Cek. Nah. Oke. Putih dianggapnya 6 kesalahan jalan ya. Dianggap seperti itu sih analisisnya. Tapi ya yang penting menang kan. Terima kasih.